Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Larasati dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan sebuah video kreasi yang telah saya buat. Video ini menampilkan sebuah laporan digital. Apa itu laporan digital? Laporan digital adalah laporan yang isinya mencakup semua hasil praktikum yang telah dilakukan selama semester 1 pada kelas 12. Dan ini dia video laporan digital saya. Yang pertama ada praktikum perkecambahan. Praktikum ini bertujuan mengamati pengaruh faktor luar terhadap proses perkecambahan. Di sini saya memilih contoh biji dikotilnya kacang hijau dan monokotilnya jagung. Ini dia tabel pengamatan pertumbuhan kecambah di tempat terang dan gelap. Ini dia dokumentasi dan bukti bahwa saya telah melakukan praktikum perkecambahan. Pada praktikum ini dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan antara tipe pertumbuhan epigeal dan hipogeal. Dan juga setiap pertumbuhan terpengaruh oleh kondisi faktor tempatnya. Contoh, tumbuhan di tempat terang daunnya cenderung lebih hijau daripada di tempat gelap karena tumbuhan tersebut terkena sinar matahari atau memiliki klorofil yang banyak. Selanjutnya ada praktikum tentang metabolisme. Dalam praktikum metabolisme ada dua praktek. Yang pertama, ada fotosintesis melalui percobaan Ingenhousz yang bertujuan untuk membuktikan pada proses fotosintesis dihasilkan oksigen dan mengamati faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fotosintesis. Pada kali ini saya menambahkan larutan NaHCO3 atau menambahkan soda kue ke dalam salah satu perangkat percobaan tersebut. Nah, ini dia setelah diletakkan di tempat terbuka dan terkena sinar matahari selama kurang lebih 30 menit. Terlihat bahwa tabung pertama dan tabung kedua terdapat gelembung udara. Dari pengamatan ini, kita tahu bahwa NaHCO3 sangat berpengaruh untuk menambah jumlah CO2 dan juga kita tahu faktor yang mempengaruhi fotosintesis yaitu faktor karbon dioksida, faktor intensitas cahaya, dan faktor suhu. Dan yang kedua ada fermentasi. Fermentasi ini dilakukan dengan meniup balon dengan cuka dan soda kue yang bertujuan mengetahui reaksi antara asam cuka dan soda kue menghasilkan gas yang dapat meniup balon. Percobaan ini menghasilkan sodium asetat atau CH3COONA, karbon dioksida CO2, dan air H2O dari hasil reaksi antara asam asetat CH3COOH dan soda kue NaHCO3. Selanjutnya ada praktikum tentang enzim katalase. Pada praktikum enzim katalase ini dilakukan secara berkelompok. Pada praktikum enzim katalase ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Tapi nampak ada apa namanya? Bebui gitu kan? Udah. Siapkan apinya ke sini, geserkan. Baru kencengan. Pelan-pelan ya, ya pelan-pelan. Ke bawah lagi, ke bawah lagi. Ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Mati ya? Mati. Tapi dia tadi nyala ya? Nyala dikit. Nyala dikit ya, Bu. Merah. Oke.
Kesimpulan dari percobaan enzim katalase adalah 1. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase, yaitu suhu dan pH. 2. Enzim katalase dapat berpengaruh terhadap H2O2 karena enzim katalase dapat menguraikan H2O2 yang bersifat racun menjadi zat yang bermanfaat. Selanjutnya ada praktikum tentang genetika. Di sini kita diminta untuk mengamati dan membedakan antara genotip, fenotip, dominan, dan resesif. Di dalam tabel ini kita diminta untuk mengamati ciri-ciri yang ada pada tubuh kita, tubuh orang tua, dan salah satu tubuh saudara kita. Dari pengamatan yang kita lakukan, kita dapat mengetahui apa itu genotip dan fenotip. Genotip itu adalah gen yang diwariskan dari orang tua. Sifat ini tidak terlihat dari luar, contohnya seperti golongan darah, warna mata, bentuk hidung, dan lain-lain. Sedangkan fenotip adalah pewarisan sifat yang bisa terlihat secara langsung, contohnya tinggi badan, warna kulit, dan lain-lain. Serta kita juga tahu sifat dan fisik kita lebih dominan atau lebih mirip dengan siapa di antara salah satu anggota keluarga kita. Selanjutnya, ada praktikum pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Praktikum ini bertujuan untuk memahami tentang persilangan monohibrid dengan sifat dominasi penuh dan sifat intermedier. Hukum Mendel adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme. Hukum Mendel dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Pada praktikum kali ini kita menggunakan hukum 1 Mendel yang menyatakan bahwa setiap gamet hanya terdapat satu sel kromosom. Dari praktikum yang telah kita lakukan, kita mendapat pola tersendiri untuk mendapati perbandingan genotip dan fenotip. Pada perbandingan dalam persilangan monohibrid dengan sifat dominasi penuh yang saya lakukan, memiliki pola yang sama seperti yang dikemukakan oleh Mendel, yaitu F2 sama dengan 3.1. Sedangkan, pada persilangan monohibrid dengan sifat intermedier tidak memiliki pola yang sama seperti yang dikemukakan oleh Mendel. Pola Mendel yaitu F2 sama dengan 1/2/1, sedangkan pola saya adalah F2 sama dengan 2/3/1. Itu dia video laporan digital yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada salah pengucapan kata dan kalimat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.